Assalamualaikum, saya Fitri Dinalina. Pada kesempatan ini saya akan bahas tema perkembangan pada masa anak-anak pertengahan dan akhir dengan judul perkembangan fisik dan wanita pada masa anak-anak pertengahan dan akhir. Yang pertama, pertumbuhan perkembangan tubuh. Perkembangan tubuh pada masa ini cenderung sedikit lebih lambat ataupun konsisten. Yang kedua, otak. Otak anak sudah bisa bekerja dengan baik dan bisa berpikir secara terperinci. Yang tiga, perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak pada masa ini cenderung lebih halus ataupun mudah untuk diarahkan. Nah, karena mudah untuk diarahkan itu, maka latihan itu sangat diperlukan untuk menunjang pengetahuan anak yang lebih bagus. Dan peran orang tua dan guru sangat dibutuhkan. Yang keempat, kesehatan dan penyakit. Secara umum anak-anak pada masa ini memiliki kekebalan tubuh yang sangat baik, tapi tak jarang juga terjadi penyakit karena faktor bawaan ataupun pengaruh cuaca yang buruk. Anak penyandang disabilitas. Poin pertama, ruang lingkup disabilitas. Anak itu bisa dikatakan mengalami kesulitan dalam belajar apabila mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, ataupun berpikir, menghafal. Masalah pendidikan. Masalah pendidikan anak penyandang disabilitas sama seperti anak pada umumnya. Mungkin memerlukan penanganan yang lebih ekstra saja seperti itu. Perubahan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pemikiran anak itu pada masa ini bersifat pra-operasional. Mengolah informasi. Anak itu sudah bisa mengolah informasi secara baik dan bisa mengingat dengan jangka waktu yang lama dan tajam. Kecerdasan itu merupakan pengalaman hidup bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup. Nah, tes kecerdasan itu disalah-artikan oleh beberapa orang sebagai ajang untuk mengetes kondisi mental mereka. Padahal keterbelakangan mental itu disebabkan oleh faktor bawaan ataupun pengaruh budaya sekitar. Pengembangan bahasa, kosakata, tata bahasa, dan kesadaran. Pada masa ini terjadi perubahan pada proses pengorganisasian kosakata. Namun pada masa ini anak-anak itu cenderung lebih mudah untuk mengingat kosakata. Yang kedua yaitu membaca. Membaca itu bisa diajarkan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan seluruh bahasa adalah sejajar dengan pembelajaran bahasa Angli mereka. Dan yang kedua pendekatan fonik, yaitu diiringi dengan pengetahuan aturan dasar. Yang ketiga menulis. Menulis itu diajari dengan ejaan terlebih dahulu. Nah, jika ingin memiliki kemampuan menulis yang baik, maka tata bahasanya juga harus baik. Nah, faktor orang tua dan guru juga sangat diperlukan untuk menambah semangat mereka dalam belajar. Yang ketiga, bilingualisme. Yang terakhir, bilingualisme dan pembelajaran bahasa kedua. Nah, proses ini merupakan proses lanjutan. Nah, apabila anak-anak itu sudah mencapai tahap ini, maka mereka itu akan memudahkan anak untuk proses belajar dan menambah pengetahuan serta kepintaran mereka. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.